Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edu Tekno, tempat di mana kita berbagi dan belajar ilmu komputer khususnya Microsoft ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana penggunaan rumus if or dan rumus if and. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung menuju contoh ya. Di sini saya punya data. Ada data pendaftar, ada ijazah terakhir untuk setiap pendaftar, dan juga ada status sertifikat komputer untuk setiap pendaftar. Ya. Nah, di sini kita disuruh buat status kelulusan dalam dua kondisi. Ya. Kondisi yang pertama, kita akan membuat status lulus hanya kepada pendaftar yang berijazah S1 atau ada sertifikat komputer. Ya. Di sini ada dua kondisi di mana kita harus memilih salah satu kondisinya harus terpenuhi. Itu baru bisa dianggap lulus. S1 kah? Atau ada sertifikat komputer kah? Boleh berijazah SMA kita buat lulus dengan syarat harus ada sertifikat komputer. Atau S1 di sini tidak ada sertifikat komputer, nggak apa-apa, asalkan S1-nya terpenuhi. Di sini kita menggunakan rumus if or, sesuai dengan makna if or itu sendiri. Or artinya atau. Ya, oke. Kemudian untuk kondisi yang kedua, itu tidak boleh memilih, ya, harus terpenuhi dua-duanya, harus S1 dan ada sertifikat komputer. Salah satu persyaratannya saja tidak terpenuhi, maka tidak lulus, ya. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Kondisi yang pertama cukup salah satunya saja yang terpenuhi, itu dianggap lulus, ya. Yang dua-duanya harus terpenuhi itu if and. Baik, ini kita coba dulu yang salah satu kondisinya harus terpenuhi, ya. Sama dengan if, buka kurung, ketikkan or, buka kurung lagi. Nah, jika ijazah terakhirnya itu sama dengan, kita ketikkan sama dengan tanda petik 2, ya. Kita buat di sini S1 petik 2, kemudian titik koma. Kita klik lagi di sertifikat komputernya di sini sama dengan petik 2 ada. Petik 2 tutup kurung titik koma. Kemudian petik 2, jika salah satu dari ijazah terakhir dan sertifikat komputernya terpenuhi, maka kita ketikkan lulus. Ya. Petik 2 titik koma petik 2. Jika terjadi sebaliknya, maka gagal. Petik 2 tutup kurung enter. Tinggal kita drag ke bawah. Coba kita cek. Ini kenapa dianggap lulus? Karena walau dia berijazah SMA, tetapi untuk kondisi yang keduanya itu terpenuhi. Ini kenapa gagal? Karena dua-duanya tidak terpenuhi. Ini kenapa lulus? Karena ijazahnya terpenuhi. Ini kenapa lulus? Karena sertifikatnya terpenuhi. Oke? Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa harus terpenuhi salah satu dari dua kondisi ini. Nah, selanjutnya untuk if dan and. Untuk if dan and itu dua-duanya harus terpenuhi. Ini saya kasih contoh ya. Ini S1 ada. S1-nya ada, sertifikat komputernya ada. Nah, yang seperti inilah baru dianggap lulus. Sedangkan yang seperti ini SMA, walaupun dia ada sertifikat komputer, tetapi dia berijazah SMA, maka nanti tidak dianggap lulus, alias gagal. Ya, karena untuk if dan and ini harus terpenuhi dua-duanya. Kita coba ya. Sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung lagi. Kita tes yang di sini. Klik. Sama dengan petik 2, S1, petik 2, titik koma. Kita klik di sertifikat komputernya di sini. Di kolom ini. Sama dengan petik 2, ada. Petik 2, tutup kurung. Titik koma. Petik 2, lulus. Petik 2, titik koma, petik 2. Kalau tidak terpenuhi, gagal. Petik 2, tutup kurung, enter. Nah, kita drag. Coba kita lihat. Di sini kenapa gagal? Karena walaupun sertifikat komputernya terpenuhi, dia tidak terpenuhi di ijazah. Di sini kenapa gagal? Karena dua-duanya tidak terpenuhi. Di sini kenapa lulus? Karena dua-duanya terpenuhi. Ini walaupun ada sertifikat, tapi dia SMA. Ini walaupun dia S1, tapi tidak ada sertifikat komputer, maka gagal. Baik,
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Untuk file latihannya bisa teman-teman download di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.